Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Auliatur Kifadah dari NIM 1860205222149. Oke, di sini saya akan mengerjakan tugas UTS dari Bu Maftuha selaku dosen pengampu mata kuliah pengembangan kurikulum. Soal pertama adalah bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Sebelum kita membahas tentang bagaimana kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada di sekolah, saya akan sedikit menjelaskan tentang pengertian dari kurikulum. Kurikulum adalah seperangkat pembelajaran atau sistem pembelajaran yang telah direncanakan dan telah diatur mengenai bahan pembelajaran yang akan disesuaikan dan yang akan digunakan sebagai pedoman untuk aktivitas belajar dan mengajar dan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Dari perubahan zaman, dari perubahan kurikulum-kurikulum yang ada, itu sebenarnya sudah menjawab dari pertanyaan kurikulum dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan karakteristik siswa dalam konteks pembelajaran di sekolah. Karena pergantian kurikulum yang ada itu sebenarnya untuk menyesuaikan pembelajaran yang ada. Contoh, kalau kita kemarin menggunakan kurikulum darurat, itu digunakan untuk karena kemarin itu ada COVID, dan sekarang sudah diganti menjadi kurikulum merdeka yang sudah lebih kompleks dari segi akademik atau non-akademik. Dan kurikulum itu bisa disesuaikan dengan cara menganalisis peserta didik dengan cara melakukan analisis kebutuhan siswa yang mencakup ranah afektif, kognitif, dan psikomotorik. Untuk soal nomor 2 adalah apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis proyek dan bagaimana guru dapat mengintegrasikannya dalam kurikulum. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu pembelajaran berbasis proyek itu seperti apa. Nah, pembelajaran berbasis proyek adalah pembelajaran yang mana di dalamnya menggunakan media pembelajaran, di mana media pembelajarannya itu kita membuat sebuah proyek-proyek tugas atau sebuah produksi untuk menghasilkan sesuatu yang nyata. Kita buat contoh pembelajaran IPAS yang ada di SD, dan saya akan mengambil yang sosialnya. Jadi ada pembelajaran sosial itu kita di kurikulum merdeka itu sudah terdapat cara-cara pengimplementasian dari materi-materi yang ada. Contoh, kita bisa mengajak peserta didik untuk bakti sosial, kerja bakti, galang dana, dan pada waktu bulan Ramadan kita bisa berbagi takjil ke sesama masyarakat atau biasanya di jalan-jalan. Untuk soal nomor 3, bagaimana teknologi dapat digunakan dalam mendukung pembelajaran dalam kurikulum. Untuk ini, teknologi itu sangat membantu sekali pada zaman sekarang, apalagi di era sekarang ini teknologi lagi marak-maraknya. Jadi bisa atau tidak bisa, itu guru harus pintar-pintar untuk melakukan pengaplikasian teknologi dengan pembelajaran. Contoh, di SD kita sering menemui materi-materi yang bisa diaplikasikan dengan teknologi. Contoh, kalau bahasa Indonesia, kita bisa membuat PowerPoint atau contoh-contoh bahasa yang disajikan dengan semenarik atau sekreatif mungkin, sehingga peserta didik itu bisa lebih fokus terhadap penjelasan yang kita sampaikan. Ada lagi, kalau kita bisa review film nanti yang akan diberikan tugas lanjutan seperti analisis film. Tadi film yang telah dipaparkan itu menjelaskan tentang apa, dan ada beberapa teknologi, contoh kita membuat mind mapping atau cara-cara diskusi yang bisa menggunakan teknologi itu sangat
membantu sekali. Jadi adanya teknologi di zaman sekarang ini memang sudah sangat membantu sekali. Tapi di sini tidak memungkiri kemungkinan bahwasanya ada pendidik yang menjadi malas karena adanya teknologi tersebut. Jadi adanya teknologi tersebut kita banyak manfaatnya, tetapi kalau kita tidak diselingi dengan adanya metode model pembelajaran yang lain, itu akan membuat kita menjadi malas. Soal nomor 4 adalah mengapa evaluasi kurikulum sangat penting dilakukan dan berikan contoh konkret evaluasi kurikulum. Jadi gunanya evaluasi kurikulum adalah untuk menyempurnakan atau menambah sesuatu yang kurang dari kurikulum sebelumnya. Contoh kalau kita menggunakan K13 itu hanya menjurus ke akademik kita, ke nilai. Jadi semua kelulusan itu tergantung dengan asesmen. Tetapi di kurikulum Merdeka ini sudah ada pembaruan. Jadi pada kurikulum Merdeka ini menjurus pada akademik ataupun non akademik yang kita punya. Jadi evaluasi kurikulum itu sangat sekali diperlukan. Dengan adanya perkembangan zaman, dengan adanya teknologi yang berkembang, itu membuat kurikulum juga memang harus butuh dievaluasi, karena kita harus menyesuaikan materi pembelajaran ataupun perkembangan zaman yang ada. Soal yang terakhir adalah jelaskan dan berikan contoh konkret guru dalam melakukan penilaian dengan pembelajaran yang efektif. Perlu kita ketahui, asesmen adalah pengumpulan informasi dari berbagai kebutuhan belajar, perkembangan, juga pencapaian hasil belajar dari peserta didik. Gunanya asesmen di sini adalah untuk meningkatkan mutu pembelajaran yang ada di kelas dari peserta didik. Contoh konkret dari asesmen ini adalah penerapan P5 dalam pembelajaran di sekolah. Jadi di P5 itu peserta didik memang sudah diajarkan untuk mendorong tercapainya profil pelajar Pancasila dengan menggunakan basis proyek. Di sini peserta didik sudah diajarkan untuk yang mencakup beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berbineka tunggal ika, berakhlak mulia, global, mandiri, bergotong royong, kreatif, dan kritis. Untuk kalau kita menggunakan asesmen summatif atau asesmen yang berada di akhir, itu kita bisa memberikan sebuah proyek atau tugas yang mengenai kekreativitasan tersebut, sehingga guru bisa melakukan penilaian tersebut berdasarkan kekreativitasan dan dilakukan pada saat di akhir.